Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan soal materi pertidaksamaan rasional part 2. Jadi di sini nanti akan dibahas soal dari latihan nomor 7 sampai nomor 10. Untuk yang nomor 7, di sini kedua ruas merupakan fungsi rasional dengan masing-masing pada pembilang sama penyebut itu berupa fungsi linier ya. Dari sini pada ruas kanan itu harus 0. Jadi elemen-elemen yang ada di ruas kanan harus kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi seperti ini ya, dikurangi dengan x-3 per x-4. Kurang dari sama dengan 0. Lalu kita samakan penyebut seperti dikali silang ya. Menjadi x-1 dikali x-4 dikurangi dengan x-3 dikali dengan x-2. Per bawahnya menjadi perkalian x-2 dengan x-4. Kurang dari sama dengan 0. Lalu ini kita kalikan. Menjadi x kuadrat min 5x plus 4. Kali pelangi ya, seperti ini. Kemudian ini pun juga sama, dikurangi, jangan lupa masih di dalam kurung. Jadi x kuadrat min 5x plus 6. Per x-2, x-4. Kurang dari sama dengan 0. Lalu kita hitung, kita buka kurungnya, jadi x kuadrat min 5x plus 4 min x kuadrat plus 5x min 6 per x-2 x-4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini dihitung x kuadrat dikurangi x kuadrat habis, min 5x ditambah 5x juga habis, berarti tinggal 4 dikurangi 6 yaitu min 2. Min 2 per x-2 x-4 kurang dari sama dengan 0. Nah, baru kita olah untuk pembilangan, sudah pasti bilangan negatif ya karena tidak ada variabelnya. Jadi langsung kita tulis aja untuk yang penyebut. Kita cari pembuat 0 dari penyebut. Ada x-2 faktornya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Kemudian ada x-4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Tadi ada x sama dengan 2, berarti x tidak sama dengan 2. Kemudian x sama dengan 4, berarti pada syarat x tidak sama dengan 4. Setelah itu kita gambar, ada dua titik, titiknya 2 dan 4. Nah, di sini kan tandanya ada sama dengannya, seharusnya bulatannya penuh, tetapi 2 dan 4 di sini menempati penyebut dan tidak boleh sama dengan, sehingga tidak ada sama dengannya. Jadi lingkarannya tidak penuh. Nah, sekarang kita cek tanda. Untuk sebelah kiri kita bisa cek menggunakan 0 ya. Di sini di atas sudah pasti negatif, 0 min 2 min, 0 min 4 juga min. Ini kan min kali min jadi plus, berarti min dibagi plus itu min. Kemudian yang tengah sini antara 2 dan 4 kita bisa cek menggunakan 3. Di sini sudah pasti min, 3 min 2 itu plus, 3 min 4 itu min. Nah, ini min kali plus kan min. Min dibagi min itu plus. Kemudian sebelah kanan kita bisa cek menggunakan 5. Yang atas min, 5 min 2 plus ya. 5 min 4 juga plus. Nah, ini hasilnya adalah min. Nah, kemudian yang diinginkan adalah kurang dari, berarti daerah yang bernilai negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah x 2 ke kiri berarti kurang ya, kurang dari 2 atau x lebih dari ini 4. Kalau kita tuliskan ke dalam himpunan penyelesaian ya tinggal ditambahin kurung kurawal x sedemikian sehingga hasilnya tadi. Jadi jawabannya sesuai adalah yang D. Lanjut. Untuk yang nomor 8 di sini kita faktorkan. Untuk yang pembilang dulu kita cari bilangan yang dikalikan adalah negatif 6. Yang dijumlah adalah yang tengah ini positif 1. Berapa itu? 2 kali 3 ya. Cuma kan di sini hasil penjumlahannya positif, berarti yang negatif adalah yang kecil. Sehingga yang atas kita dapatkan x-2 sama x plus 3. Kemudian yang bawah, yang penyebut, itu kita cari bilangan yang dikalikan itu hasilnya negatif 3. Yang dijumlah adalah negatif 2. 3 itu perkaliannya hanya 1, antara 1 dan 3. Karena di sini hasil penjumlahannya negatif, berarti bilangan yang negatif adalah yang angka besar. Sehingga kita dapatkan x plus 1 sama x min 3. Ini lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah berbentuk faktor-faktor, jadi tinggal kita cari pembuat nolnya. Yang pertama dari pembilang dulu ada x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Kemudian x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 3. Setelah itu penyebutnya.
Penyebutnya ada X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Kemudian ada X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Lalu syarat, jangan lupa. Syaratnya itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tadi ada X sama dengan min 1, berarti X tidak sama dengan min 1. Kemudian ada X sama dengan 3, berarti X tidak sama dengan 3. Setelah itu kita gambar, ada 4 titik. Yang paling kiri antara 2, min 3, 3, dan min 1 itu ada min 3 ya. Diikuti dengan ini, min 1, kemudian 2, dan 3. Nah, di sini kan tandanya ada sama dengannya, jadi seharusnya semuanya penuh. Tetapi pada penyebut kan tidak membolehkan ada sama dengannya. Berarti yang penuh itu hanya ini, pada pembilang 2 dan negatif 3. 2 dan negatif 3. Nah, kemudian kita cek tanda plus minusnya. Sebelah kiri, dari min 3 kita bisa cek menggunakan min 4. Masukkan ya. Min 4, min 2, min. Min 4 plus 3, min juga. Min 4 plus 1, min. Min 4, min 3 semakin min. Berarti ini hasilnya adalah plus. Kemudian antara min 3, min 1 kita bisa pakai min 2. Min 2, min 2, min. Min 2 plus 3 itu plus. Min 2 plus 1 itu min juga. Min 2, min 3 itu min. Berarti hasilnya min ya. Kemudian antara min 1 dan 2 kita bisa pakai 0. Nah, kalau 0 gampang, tinggal kita hilangin aja X-nya. Menjadi min plus plus min. Nah, hasilnya apa nih? Min dibagi min plus. Kemudian antara 2 dan 3 kita bisa pakai 2,5. 2,5 min 2 positif. 2,5 plus 3 positif juga. 2,5 plus 1 positif. 2,5 min 3 min. Berarti hasilnya min. Di sebelah kanan 3 ada 4. Kalau 4 sudah pasti positif semua ya. Nah, seperti itu. Ini saya hapus. Jadi kita dapatkan daerah yang diinginkan, yaitu daerah yang lebih dari atau daerah yang positif. Jadi ini ya. Sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari min 1 kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari 3. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang E. Lanjut. Nomor 9, semua nilai X yang memenuhi bentuk berikut. Nah, di sini yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi seperti ini. 8x kuadrat min 3x plus 10 per 5x min 2 dikurangi ya, dikurangi 2x ditambah 1. Kurang dari sama dengan 0. Lalu kita samakan penyebutnya. Jadi 8x kuadrat min 3x plus 10 min 2x dikali dengan itu, 5x min 2 ditambah 1 dikali dengan 5x min 2 per 5x min 2 kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini kita kalikan yang ada di dalam kurung. Ini jadi min 2x kali 5x itu min 10x kuadrat. Min 2x kali min 2 itu plus 4x. Ini jadi plus 5x, ini jadi min 2 per 5x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita hitung 8x kuadrat dikurangi 10x kuadrat itu min 2x kuadrat. Kemudian min 3x plus 4x itu x plus 5x itu plus 6x. 10 min 2 itu plus 8 per 5x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu supaya bisa kita faktorkan, ini kita perlu bagi dengan min 2 ya. Menjadi x kuadrat min 3x min 4 per 5x min 2. Nah, yang dibagi adalah yang bagian atasnya. Karena dibagi bilang negatif, berarti menjadi tandanya berubah arah. Kemudian 0 dibagi negatif 2 tetap 0. Nah, baru kita faktorkan, kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 4, jika dijumlah hasilnya adalah ini, negatif 3. Perkalian 4 itu 1 dan 4. Karena di sini hasil penjumlahannya adalah negatif, berarti bilangan yang negatif adalah yang besar. Sehingga didapatkan faktornya ada x plus 1 sama x min 4. Kemudian per 5x min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, sudah berbentuk faktor-faktor, tinggal kita cari pembuat nolnya dimulai dari pembilang.
ada X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Kemudian X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Setelah pembilang, kita cari yang penyebut. Penyebut ada 5X min 2 sama dengan 0, berarti 5X sama dengan 2, X-nya sama dengan 2 per 5. Setelah penyebut, jangan lupa syarat. Syaratnya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tadi sudah kita temukan nilainya 2 per 5, berarti X tidak sama dengan 2 per 5. Setelah itu kita gambar ada 1, 2, 3 titik. Seharusnya, karena ada sama dengannya, harusnya penuh semua ya bulatannya, tetapi pada syarat di sini penyebut 2 per 5 tidak boleh penuh. Nah, kita letakkan titiknya. Yang paling kiri negatif 1 diikuti dengan 2 per 5, kemudian diikuti dengan 4. Di sini yang penuh hanya negatif 1 dan 4. Nah, kemudian cek daerah plus minus. Di sebelah kiri negatif 1 kita bisa pakai negatif 2. Masukkan negatif 2 plus 1 negatif. Negatif 2 dikurangi sudah pasti negatif. Negatif dikurangi lagi berarti negatif lagi. Berarti hasilnya negatif. Kemudian antara min 1 sama 2 per 5 kita bisa pakai 0. 0 X-nya tinggal dihilangkan berarti plus 1 min 4 sama min 2. Nah, itu hasilnya positif. Antara 2 per 5 dan 4 kita bisa pakai 1. 1 plus 1 positif, 1 min 4 negatif, 5 kali 1 5 min 2 positif. Ini dikalikan negatif, negatif dibagi positif, negatif. Sebelah kanan 4 bisa pakai 5. 5 plus 1 positif, 5 min 4 positif, 5 kali 5, 25 dikurangi 2 positif, berarti positif. Daerah yang diinginkan lebih dari, berarti yang positif. Nah, sehingga hasilnya adalah ini ya, X berada di antara atau X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari 2 per 5 atau X lebih dari sama dengan 4. Jadi jawabannya yang B. Soal terakhir. Nah, di sini sama untuk ruas kanan kita buat 0. Berarti kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi 3 per X kuadrat min 3X plus 2 dikurangi ya 5 per X kuadrat min 4X plus 3 kurang dari 0. Kita samakan penyebut menjadi 3 dikali ini X kuadrat min 4X plus 3 dikurangi 5 ini dikalikan dengan penyebut yang awal X kuadrat min 3X plus 2 per, nah ini kita kalikan X kuadrat min 3X plus 2 dikali dengan X kuadrat min 4X plus 3 kurang dari 0. Ini kita kalikan menjadi 3X kuadrat min 12X plus 9 dikurangi 5X kuadrat jadi plus 15X, ini jadi min 10 per, ini saya tulis lagi. Nah, setelah itu kita hitung 3X kuadrat min 5X kuadrat itu min 2X kuadrat. Kemudian min 12 plus 15X jadi plus 3X. 9 dikurangi 10 min 1. Per yang bawah saya tulis lagi kurang dari 0. Nah, setelah itu ini kita bagi dulu dengan negatif 1 ya, menjadi 2X kuadrat min 3X plus 1 per yang atas saja yang kita bagi, ini tetap, tandanya berubah jadi lebih dari 0 dibagi negatif 1 kan tetap 0. Nah, setelah itu kita faktorkan, untuk yang atas dulu kita cari bilangan yang dikalikan itu hasilnya ini, 2, yang dijumlah hasilnya min 3, yaitu 1 kali 2 ya, dan keduanya negatif. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi 2X, di sini 2X per 2. Nah, ini min 1, ini min 2. Cari tanda kurung, angka yang ada di dalam kurung yang semuanya bisa dibagi 2. Berarti ini ya, kurung yang kedua kita bagi 2 semua, 1-1. Sehingga faktornya didapatkan 2X min 1 sama X min 1. Itu baru pembilangnya. Sekarang penyebut, kita cari bilangan yang dikalikan itu hasilnya ini 2, yang dijumlah hasilnya min 3. 1 sama 2 ya, semuanya negatif. Berarti kita punya X min 1 sama X min 2.
Kemudian di sini masih ada lagi. Yang kedua, kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya 3, yang dijumlah hasilnya min 4. Ya, 1 sama 3 semuanya negatif. Berarti didapatkan X min 1 sama X min 3. Lebih dari 0. Nah, pada bentuk ini, pada bentuk pertidaksamaan rasional, kalau misal pada pembilang sama penyebut kan ada faktor yang sama. Itu jangan dicoret, biarkan seperti ini saja. Jadi, sudah berbentuk faktor-faktor, jadi tinggal kita cari pembuat nolnya. Pembilang ada 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 per 2. Terus kemudian ada x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Kemudian penyebut. Penyebutnya ada x min 1-nya double, ya saya tulis 1 aja. Jadi x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Kemudian ada X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Kemudian ada lagi X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Terus jangan lupa syarat. Syarat pada penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tadi ketemu X sama dengan 1, kita buat tidak sama dengan. Kemudian X sama dengan 2 sama, terus X sama dengan 3 juga sama. Setelah itu kita gambarkan ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 titik. Nah, di sini titiknya kita letakkan dulu setengah 1, 2, 3. Setengah 1, 2, 3. Nah, di sini aman karena pada soal tidak ada sama dengannya. Tetapi, semisal pada soal itu ada sama dengannya, di sini ada kasus bahwa faktor pada pembilang dan penyebut kan ada yang sama nih. X sama dengan 1 sama X sama dengan 1. Nah, kira-kira nanti bulatannya jadi penuh atau tidak? Nah, kalau kalian menjumpai soal seperti ini, nanti yang paling menang itu adalah yang tidak penuh, karena di sini yang paling kuat itu adalah syaratnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita cek tanda plus minusnya. Untuk di sebelah kiri setengah itu kita bisa pakai 0. Berarti ini kan min. Ini min semua ya. Nah, ini kan kalau dikalikan positif, ini juga positif. Positif bagi positif, positif. Kemudian, antara setengah dan 1. Kita bisa pakai 0,8. 2 kali 0,8 kan 1,6. Min 1 sudah pasti positif. Kalau ini negatif, 0,8 ini negatif juga, Berarti ini kalau dikalikan negatif, ini positif, berarti negatif. Setelah itu antara 1 dan 2 kita bisa pakai 1,5. 2 kali 1,5, 3 min 1 positif ya. Ini positif juga, 1,5 positif juga, ini negatif, positif, negatif. Ini kalau kita kalikan positif, positif bagi positif, positif. Kemudian antara 2 dan 3 bisa pakai 2,5. 2 kali 2,5, 5. 5 min 1 positif. 2,5 min 1 positif juga. 2,5 positif juga. Nah, yang negatif karena ini. Karena 2,5 kurang dari 3, berarti hasilnya negatif. Negatif ya kalau kita hitung. Kemudian di sebelah kanan 3 kita bisa pakai 4. Ini positif, positif, sudah pasti positif semua karena lebih besar dari semua pengurangannya. Berarti hasilnya positif. Nah, kemudian daerah yang diinginkan lebih dari, berarti daerah yang positif. Sehingga penyelesaiannya atau nilai-nilai X yang merupakan penyelesaian dari bentuk tersebut adalah X ini ya kurang dari setengah atau X lebih dari 1 kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Jadi jawabannya sesuai adalah yang A. Demikian pembahasan soal pada video ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya mengenai pertidaksamaan irasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.